Arteria Dahlan diseret dari kursi DPR ramai-ramai terbukti hilangkan bukti transaksi gelap. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya, takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Nggak pernah saya punya cita-cita. Ya, skornya kan 5-0 tuh. Jadi memang udah terlihat dari awal bahwa mereka mau keroyok Pak Mahfud. Dan itu kan kompak nih DPR nih. Yeah. Tapi Mahfud jelas di atas dua hal dia lampaui para pengeroyok itu. Pertama, secara moral dia tinggi karena dia mempersoalkan sesuatu yang potensial delik kan. Jadi semua netizen, masyarakat Indonesia bahkan itu 300% mendukung Mahfud pasti kan. Jadi konyol juga di DPR. Mereka mewakili rakyat, tapi kenapa mereka mau menghalangi penegakan hukum kan? Di situ konyolnya tuh. Oleh sebab itu, saya harus jawab dulu satu persatu. 3 orang nih Pak Arteria. Wah, katanya, itu bisa dihukum 10 tahun. Beranikah saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BIN, Pak Budi Gunawan? Pak Budi Gunawan tuh anak buah langsung presiden. Dia bertanggung jawab presiden, bukan anak buahnya Menko Polhukam. Tapi setiap minggu laporan kayak ini resmi, info intelijen kepada Menko Polhukam. Coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan, Pak Budi Gunawan, menurut Undang-Undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara, berani enggak? Menurut pasal 44. Kan persis yang saudara baca kepada saya. Iya. Kabar mengejutkan datang dari Arteria Dahlan, dirinya dikabarkan sampai diseret ramai-ramai dari kursi DPR. Berita itu mengabarkan bahwa salah satu anggota Komisi 3 DPR RI itu diseret lantaran terbukti hilangkan bukti transaksi gelap. Benarkah? Berita itu disebarkan oleh salah satu kanal YouTube, yang mana dilansir dari suaradenpasar.com pada Senin. Berita itu diunggah dalam bentuk video dengan judul "Mengelak padahal sudah terbukti, Arteria Dahlan diseret ramai-ramai". Kemudian pada thumbnail video juga tertulis Arteria diseret dari kursi DPR, ternyata terbukti hilangkan transaksi bukti gelap. Video itu diunggah pada Minggu 2 April dengan durasi 8 menit 2 detik, meski baru sehari diunggah namun sudah ditonton 5,4 ribu kali. Pada foto dalam thumbnail video diperlihatkan gambar Arteria Dahlan sudah diseret banyak orang. Lalu benarkah tim Suara Denpasar melakukan penelusuran mendalam terkait berita itu guna mendapat informasi yang valid? Setelah ditelusuri, video itu hanyalah menjelaskan rapat Komisi 3 DPR yang beberapa waktu lalu mengundang Mahfud MD untuk membahas soal transaksi mencurigakan 349 triliun di Kemenko. Apa yang disampaikan oleh sang narator dalam video itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan judul berita yang dia sampaikan. Atau dengan kata lain sangat berbeda antara judul berita thumbnail video dengan isi penjelasan sang narator. Sama sekali tak dibahas soal berita pada judul tentang Arteria Dahlan diseret dari kursi DPR ramai-ramai karena terbukti hilangkan bukti transaksi gelap, tidak ditujukan bukti valid dan sumber kredibel. Setelah ditelusuri, pada foto thumbnail video itu juga merupakan editan wajah Arteria Dahlan ditempel dengan cara diedit. Faktanya, orang dalam foto itu bukanlah Arteria, melainkan salah satu anggota DPD yang diamankan karena mendapat kedapatan mengamuk. Foto aslinya ditemukan pada salah satu artikel yang diunggah Kompas.com pada 19 September 2016 dengan judul artikel "Dianggap kurang optimal, DPD bisa dilebur ke dalam DPR". Konteks dari foto aslinya ialah anggota DPD yang hendak maju ke depan dan emosi dalam sebuah rapat. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa berita miring tentang Arteria Dahlan diseret dari kursi DPR ramai-ramai karena terbukti hilangkan bukti transaksi gelap merupakan berita bohong alias berita hoax. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan terlihat sangat ngotot dalam perdebatan dengan Menko Polhukam Mahfud MD dalam rapat yang berlangsung pada Rabu kemarin. Rapat tersebut membahas perihal adanya dugaan TPPU hingga senilai 349 triliun di lingkungan Kemenko. Kala itu Arteria geram dengan tudingan Mahfud yang menyebut anggota DPR sebagai Markus. Ia bahkan mengancam akan memperkarakan hal itu. Karena sikap ngototnya ini, Arteria sempat menjadi trending topik dalam lini masa media sosial Twitter. Akun Twitter, Partai Sokmed mengunggah tentang status pendidikan Arteria. Tampak wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur 6 itu mengenyam pendidikan doktoral alias S3 untuk bidang hukum di 2 universitas, yakni Universitas Pajajaran dan Universitas Erlangga. Namun
Namun yang unik ada sebab Arteria dinyatakan hilang oleh Universitas Pajajaran yang menerimanya sebagai mahasiswa S3 Ilmu Hukum pada semester genap 2019. Namun tidak sampai 3 tahun setelahnya, Arteria tercatat menjadi mahasiswa S3 Ilmu Hukum baru di Universitas Erlangga. Dinyatakan masuk di semester ganjil 2022, saat ini Arteria dinyatakan sebagai mahasiswa yang belum lulus. Lalu apa sebenarnya makna dari status silang ini? Masih dikutip dari Partai Sokmed, status silang diberikan bagi siswa yang tidak membayar UKT semester berikutnya tetapi tidak memberikan informasi mundur dari kampus.